Pemirsa, hingga program pendidikan karakter siswa di Jawa Barat yang dinilai bermasalah di Barak Militer selesai, beragam kritik tak juga kunjung usai. Dan pemirsa, pekan ini gelombang pertama pendidikan karakter ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berakhir dan peserta gelombang berikutnya tengah diverifikasi. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Menurut Anda, pendidik remaja di Barak Militer sebaiknya dilanjutkan? Hasilnya 84% responden menjawab iya. Dalam prosesi penutupan gelombang pertama pendidikan karakter ini, para peserta yang sebelumnya dianggap nakal terlihat emosional. Mereka juga menunjukkan perbaikan perilaku mereka terhadap orang tua. Apakah 2 minggu di Barak Militer mampu membuat sikap mereka melunak? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Balik sekolah lagi enggak? Siap, mau. Tawuran lagi enggak? Siap, tidak. Kamu senang di sini, apa senangnya? Siap, makan. Setiap bulan Mei, bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional. Melalui pendidikan, kita menempa generasi muda agar menjadi sumber daya manusia berkualitas saat dewasa. Sayangnya, sejumlah remaja terjebak perilaku dan gaya hidup yang tidak sesuai norma. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun mengirim remaja yang dinilai bermasalah untuk digembleng di Barak Militer. Mereka menjalani program pendidikan karakter di Resimen Armet Purwakarta serta Dodik Bela Negara Lembang, Bandung Barat. Pekan ini, program pendidikan karakter di Barak Militer gelombang pertama selesai. Lalu, seperti apa hasilnya? Kang Deddy Fobiakor kini menjadi jurus baru banyak orang tua di Jawa Barat untuk mengontrol perilaku anak-anak mereka, terutama yang masih balita. Caranya dengan menunjukkan video singkat yang dibuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berisi peringatan kepada anak-anak yang sering melawan orang tua. Konten video adalah candaan untuk menjemput anak-anak yang melawan orang tua dan anak-anak kecil yang sering lupa waktu bermain gadget hingga akhirnya malas untuk melakukan kegiatan lain. Ya bagus dong, daripada sama bapaknya nggak takut, sama ibunya takut sama saya kan bagus, jadi makan, jadi tidur, jadi tidak main HP. Ya bagus dong. Saya gitu kan, anak-anak takut sampai anaknya Raffi Ahmad itu sekarang rajin tidak main HP, terus kan bagus itu loh. Baguslah saya bisa menjadi ini ibu atau ayah dari seluruh anak-anak di Jawa Barat dan sampai ke Hong Kong dan ke itu apa namanya, ke Taiwan itu, Eropa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM belakangan menjadi identik dengan gerakan perbaikan perilaku anak-anak setelah meluncurkan program pendidikan karakter bagi para remaja di Barak Militer. Sebelum dikembalikan kepada orang tuanya, para pelajar bermasalah yang telah lulus dari program pembinaan karakter di Barak Militer mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional. Sejumlah pelajar bertindak sebagai petugas upacara, diantaranya sebagai pasukan pengibar bendera, petugas pembaca Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta membacakan janji anak Indonesia di hadapan Gubernur Jawa Barat selaku pembina upacara. Momen haru terjadi saat para pelajar dipertemukan dengan orang tuanya. Mereka menangis, memeluk, hingga bersujud di kaki orang tuanya. Para pelajar ini mengaku rindu setelah selama 18 hari berpisah karena mengikuti pembinaan di Barak Militer. Saya selaku orang tua ini merasa yakin bahwa dengan pembinaan di sini anak-anak akan berubah. Akan berubah ya, minimal tidak 100% pun 98% lah. 98% mulai dari akhlak, kemudian tingkah laku dan sikap. Ini kemudian kedisiplinannya, mudah-mudahan mereka ini dari sana bisa berubah dan kembali kepada kami selaku orang tua juga ini merasa ditolonglah dengan. Sementara itu, sejumlah pelajar yang tidak memiliki orang tua menghampiri Gubernur Jawa Barat meluapkan rasa harunya. Udah, kamu ikut saya dulu aja, ya. Udah, semangat. Gak usah sedih.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi atau Kak Seto yang juga turut hadir menyaksikan para pelajar dikembalikan kepada orang tuanya mengatakan pendidikan non-formal baik untuk melengkapi pendidikan formal kepada anak. Itu untuk melengkapi karena isi pendidikan kan ada dilema. Selain iptek yang di sekolah, tapi ada etika, ada estetika, ada nasionalisme, dan ada kesehatan jiwa, termasuk ya percaya diri dan sebagainya, dan juga mengenal pada akhlak mulia. Nah, ini yang bisa dikembangkan dengan dilengkapi dengan pendidikan non-formal antara lain ke Dodik Bela Negara ini. 273 pelajar bermasalah dari berbagai daerah di Jawa Barat yang dikirim ke Barak Militer Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat telah resmi mengakhiri masa pembinaan pada Selasa pekan ini. Mereka mengikuti pembinaan karakter di Barak Militer selama 18 hari, mendapat sertifikat pembinaan khusus yang berisi janji dan tekad masing-masing pelajar untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak terpuji. Ceritakan pengalaman di sini. Kamu nakal apa sebelum masuk ke sini? Salah satu anak menyebut tidak akan ikut tawuran lagi usai mendapat pendidikan di Barak Militer. Nah sekarang mau balik sekolah lagi nggak? Siap, mau. Mau tawuran lagi nggak? Siap, tidak. Kamu senang di sini apa senangnya? Siap, makan. Apalagi senangnya di sini? Salah satu peserta menyebut program ini sangat bermanfaat untuk dirinya dan diharapkan mampu menjadi dasar untuk berperilaku lebih baik lagi. Lebih disiplin, tepat waktu juga gitu sih. Lebih sehat juga gitu. Hidup sehat, mandiri gitu. Iya. Seperti apa contohnya? Bangun pagi, sholat subuh, terus juga nyuci pakaian sendiri, senam gitu. Senam pagi, makan juga teratur. Olahraga, main bola suka? Suka. Yang berhak? Bagus banget sih ya sebenarnya. Setuju banget satu keluarga. Soalnya kan anaknya susah diatur. Semenjak keluar dari barak, jadi alhamdulillah banyak banget berubah. Jadi lebih baik. Sebelumnya ini KJ tuh ini permasalahannya apa nih Kak? Ya jarang sekolah, terus sering terlambat, suka nonton drakor. Suasana haru juga tampak dalam upacara kemiliteran. Penutupan pendidikan karakter pelajar di Barak Militer berakhir untuk gelombang pertama di Purwakarta. Sejumlah orang tua mengaku bahagia melihat perubahan anak-anak mereka. Ini bahagia banget. Alhamdulillah. Di sini incu saya dididik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada abri-abri semua. Abri semua. Alhamdulillah ya Allah. Sebelumnya susah dididik, Bu? Iya, sebelumnya susah. Dia merokok terus. Minumannya yang lain-lain gitu. Bupati Purwakarta menyatakan peserta gelombang pertama akan terus dipantau dan rutin dilakukan konseling bersama orang tuanya. Sedangkan peserta gelombang kedua diverifikasi dan akan segera dilaksanakan. Naik pulang dulu ke rumah, program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan akan tetap mengirim siswa bermasalah ke Barak Militer untuk mengikuti pendidikan berkarakter yang digagasnya. Deddy mengklaim jika program tersebut dapat menurunkan angka tawuran dan geng motor di Jawa Barat. KDM mengaku tak gentar meski kebijakan mengirim siswa bermasalah ke Barak Militer banyak mendapat penolakan dan kritik tajam. KDM bahkan mengklaim bahwa lulusnya angkatan pertama program pendidikan berkarakter merupakan bukti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat serius dalam menangani karakter para siswa bermasalah. Lanjut dong, ini program ini kan angkatan pertama, setelah itu mereka melewati pendidikan nanti 2 mingguan selama setahun ya, karena persiapan minat dan bakat. Kemudian setelah itu nanti ada angkatan baru. Dan nanti para bupati wali kota sudah banyak sekarang mulai mengambil peran. Saya pikir nanti akan lahir anak-anak hebat dari Jawa Barat. Program pendidikan berkarakter bagi anak yang dinilai bermasalah di Barak Militer dipastikan bakal terus berlanjut. Rencananya jumlah anak yang dinilai bermasalah yang akan diseret Pemprov Jawa Barat untuk dididik secara militer akan bertambah.
KDM berharap Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI ikut membantu mendidik anak bermasalah di Jawa Barat. Salah satunya mencari penyebab anak menjadi nakal. Dedi membuka peluang kerjasama dengan KPAI untuk mendidik anak bermasalah. KPAI juga diperbolehkan membawa anak-anak bermasalah untuk dididik sendiri. Sudah sampaikan bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang untuk penanganan darurat dari sebuah problem. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal. Sebelumnya, KPAI Pemprov Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh dalam merumuskan program siswa yang dididik di barak militer. KPAI merumuskan model program serta standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Karena kami juga berdiskusi dengan teman-teman TNI yang ada di sana setelah 2 hari atau 3 hari melakukan pendidikan terhadap anak, dia menyampaikan bahwa anak-anak ini sebetulnya cukup dididik di sekolah dan di rumah sebetulnya selesai, nggak perlu masuk ke barak TNI. Kita juga ingin pemerintah Jawa Barat melakukan evaluasi terkait ekosistem perlindungan anak yang ada di sana. Pada perayaan 1 abad kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, apakah kita akan menjadi bangsa superior atau justru terpuruk menjadi bangsa inferior? Kompetisi global menuntut bangsa Indonesia memiliki kemampuan yang setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan. Pendidikan yang sukses membutuhkan sikap mental yang tepat, disiplin, etos kerja, dan semangat belajar. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.